Ya, pemirsa di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga gejolak harga komoditas, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahannya. Kita baru saja menyimak tadi pernyataan dari Ibu ini, Kepala BPS, di mana salah satu penopang utamanya kembali datang dari sektor yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi nasional, industri pengolahan atau manufaktur. Lalu seberapa kuat sebenarnya sektor ini menopang pertumbuhan dan subsektor mana saja yang menjadi motor penggeraknya? Kita akan ulas lengkapnya sekali lagi dalam Jadi Jangkar Ekonomi RI Seberapa Perkasa Manufaktur kita. Kita akan cacah dulu informasinya pemirsa dari lembar yang pertama. Manufaktur kembali jadi penopang pertumbuhan. Seperti inilah pemirsa jajaran data-data yang dapat kita hadirkan. Mungkin kalau tulisannya terlalu kecil, saya juga akan menjelaskan kepada Anda pemirsa satu persatu dari berbagai sektor-sektor yang ada yang menjadi penggerak dari PDB. Baik itu tahun 2025 ataupun juga secara triwulan 4 2025. Manufaktur memang kembali menjadi penopang pertumbuhan di mana industri pengolahan atau manufaktur ini sama saja pemirsa kembali menegaskan perannya sebagai jangka pertumbuhan dari sisi lapangan usaha pemirsa, karena memang di sini kita bisa melihat datanya aktivitas di berbagai subsektor mulai dari makanan dan minuman hingga mesin dan perlengkapan seperti yang tadi dijabarkan ini semakin memperkuat posisi dari industri pengolahan berdasarkan data dari BPS yang dirilis pada tanggal 5 Februari 2026 dan diolah oleh Nusantara Insight. Ekonomi Indonesia memang sepanjang 2025 ini secara menyeluruh ekonominya pemirsa tumbuh di 5,1% dan 5,11% secara tahunan atau year on year. Pada kuartal 4 2025 pertumbuhan ini bahkan mencapai 5,39% secara tahunan dan naik 0,86%. Angka ini menegaskan bahwa pertumbuhan Indonesia masih stabil di atas level 5% dengan akselerasi di penghujung tahun. Aktivitas ekonomi yang meningkat di kuartal terakhir menjadi sinyal bahwa fondasi domestik masih cukup solid. Dan ini kita akan langsung masuk ke datanya pemirsa. Kita melihat distribusi PDB menurut lapangan usaha di mana kontribusi dari industri pengolahan. Yang paling atas ini industri pengolahan, jika Anda tidak bisa melihatnya pemirsa, tercatat di angka 19,07%, atau yang paling pertama di sini masih menjalani tren-tren front runner untuk lapangan kerja yang menyokong dari PDB Indonesia pada kuartal 4 2025. Sekali lagi di 19,2%, sementara untuk 19,7% ini untuk sepanjang tahun 2025. Sehingga data yang kita hadirkan di sini adalah data untuk sepanjang tahun 2025. Kita juga bisa melihat di sini pemirsa untuk di peringkat selanjutnya ada perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor di 13,17%. Untuk layout atau data sepanjang tahun 2025 pemirsa. Lalu juga di peringkat selanjutnya ada pertanian, kehutanan, dan perikanan di angka 13,1%. Konstruksi di 9,83%. Pertambangan di sini kita juga bisa melihat pemirsa ada di 8,75%, transportasi 6,16%, informasi dan komunikasi 4,4%. Sementara Anda bisa melihatnya di sini dan yang paling kecil di sini jasa kesehatan dan sosial di 1,9%, lalu pengadaan listrik dan gas di 1,26%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di 0,06% saja. Dan kita pun memang melihat tadi Ibu Winnie atau Ibu Amalia ini menjelaskan bahwa masing-masing dari industri pengolahan ini memiliki subsektor yang mendukung angka tersebut. Namun sebelum kita akan melihat subsektor, kita akan melihat sebetulnya seperti apa kekuatan dari industri pengolahan atau manufaktur yang dicacah dari data ini pemirsa. Karena memang ini merupakan data dari sisi kinerja sektor yang ternyata tumbuh 5,4% secara tahunan pada kuartal 4 2025 menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal 4 tahun 2022. Kita ketahui sepanjang 2025 pertumbuhannya ini tercatat 5,3% secara tahunan. Kita akan bahas di sini pemirsa, seperti yang telah disampaikan memang untuk tahun 2025 katakanlah di sini di angka 5,4% pemirsa, ini merupakan yang tertinggi. Namun jika dibandingkan pada tahun 2024 Q 2024 untuk 2024 atau kuartal keempat pemirsa, ini masih lebih tinggi yang di 2025 karena di 2024 angkanya berada di 4,98. Lalu juga di 2023 di 4,07. Lalu di 2022 di 5,64%.
dan di 2021 angkanya di 4,92%. Industri pengolahan sendiri memang mencakup kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun juga barang jadi, di mana di dalamnya terdapat seperti yang tadi telah disampaikan, pengolahan makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia, farmasi, semen, dan baja. Lalu ada dua kelompok besar, yakni industri batu bara dan penghilangan migas, serta industri pengolahan non-migas, di mana tadi sebelumnya telah saya sampaikan. Industri batu bara dan penghilangan migas tumbuh 6,92% sepanjang 2025, dengan kontribusi 1,78% terhadap total industri pengolahan. Kita akan caca datanya subsektor selanjutnya untuk yang non-migas, pemirsa, makanan dan minuman menguat di akhir tahun. Kita lihat di sini pemirsa, ini dia data-data dan juga angkanya. Kontribusinya mencapai 7,13% pada 2025, terbesar dalam industri pengolahan non-migas. Sepanjang 2025, subsektor ini tumbuh 6,38%. Secara menyeluruh selama 1 tahun pemirsa ini tumbuh di angka 6,38%. Lalu juga laju pertumbuhannya tertinggi sejak 2020 atau pasca pandemi, dan pada kuartal 4 2025 pertumbuhannya di sini di 6,81. Secara tren terus meningkat pemirsa sejak kuartal 1 2025, 6,04, 6,15, 6,48 dan tertinggi di kuartal 4 6,81 pemirsa. Bahkan juga tertinggi dibandingkan kuartal 1 di tahun 2023. Sehingga ini menjadi sebuah pola yang tercermin, terlebih lagi memang kita sudah memasuki ke fase bulan Ramadan, sehingga ini akan semakin mempompom dari industri pengolahan untuk makanan dan minuman. Dan kita akan bahas slide selanjutnya pemirsa. Untuk kimia dan farmasi tumbuh pesat, di mana menjadi subsektor yang tadi dibahas oleh Ibu Winnie, Kepala BPS. Ini mencakup produksi bahan farmasi dasar, obat jadi, lalu juga ada produk medis dan diagnostik, hingga obat tradisional jamu dan suplemen kesehatan. Sisi kinerjanya pertumbuhannya mencatat akselerasi yang kuat pada kuartal keempat 2025, di mana kita melihat langsung saja di sini untuk kuartal keempat 2025 pemirsa berada di angka 8,68% secara tahunan sepanjang 2025. Pertumbuhannya ini memang mencapai angka tersebut dan menjadi yang tertinggi dibandingkan pada tahun 2021 pemirsa secara tahunannya. Karena memang kalau secara kuartal keempat di sini 8,68, tapi secara tahunan ini berada di angka 8,35. Sehingga ini menunjukkan memang kinerja dari manufaktur Indonesia ini sangat kuat. Selanjutnya masih dari manufaktur, kita akan melihat ke subsektor selanjutnya, logam dasar cetak rekor pemirsa, di mana memang ini menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian sepanjang tahun 2025. Subsektor ini tumbuh di angka 15,71% secara tahunan. Kalau data ini kita cacanya memang secara kekuartalan pemirsa, namun secara tahunan untuk 2025 tumbuh di angka 15,71%. Lalu juga bisa dikatakan ini yang tertinggi dari 15 tahun terakhir, dipicu oleh kuatnya permintaan terhadap logam, termasuk logam mulia, dan juga harga emas, harga perak yang masing-masing melonjak 64% dan 146%, dan juga memang mendorong berbagai aktivitas. Dan inilah pemirsa data-datanya yang ada. Dan bukan hanya ini saja, namun ada subsektor lainnya yang sangat kuat, industri mesin dan perlengkapan yang melonjak. Memang subsektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor ini, di mana kuartal keempat tahun 2025 ini melesat subsektor pemirsa di 26,6% secara tahunan, atau pertumbuhannya ini mencapai 13,98% untuk sepanjang 2025. Kita ketahui di sini ada beberapa data secara kekuartalannya pemirsa. Kuartal 4 2025 ini tumbuh di 26,6. Lalu ini meningkat dibandingkan kuartal 3 yang hanya di 11,74, namun sebelumnya di 18,75. Singkat saja, inilah performa dari industri medis dan mesin dan perlengkapan yang melonjak. Sehingga kita melihat pemirsa bahwa ke depan momentum penguatan industri pengolahan perlu terus dijaga agar menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh pada 2026. Manufaktur bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga tentang penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing nasional. Permintaan domestik yang konsisten memang penting, namun dorongan yang lebih berkelanjutan akan datang dari investasi, ekspansi, kapasitas produksi, dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, termasuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor di sektor strategis. Dan pemirsa, usai jeda kami akan memperbarui informasi penutupan pasar saham sesi kedua. Tetaplah bersama kami.